Jadi abolisi dan amnesti ini nuansanya lebih politik. Meskipun banyak yang happy, tapi ternyata ada juga sebagian orang yang tidak senang dengan diberikannya abolisi kepada Tom Lembong. Yang tidak senang itu pendukung Jokowi. Karena saya mengcapture paling tidak ada 2 pendukung Jokowi yang sudah menyatakan terang-terangan. Dia kecewa dengan Prabowo dan bahkan menyerukan untuk memakzulkan Prabowo. Yeah. Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Dalam soal amnesti dan abolisi ini main caturnya saya bilang bertiga. Prabowo, Megawati, dan Anies. Oh gitu. Cuman Anies belum masuk gelanggang, yang baru lagi main itu Megawati dan Prabowo. Anies baru ikut ke arena. Baru ngelihat aja berarti ya? Baru ngelihat aja. Tapi yang nggak diajak Jokowi. Assalamualaikum. Bikin Terang kembali lagi hadir. Kali ini tamu saya bukan tamu sembarangan. Dulu pernah jadi narasumber, pernah juga ngurusin podcast juga, dan podcastnya fenomenal, keren, cadas, Bung Refli Harun. Gini dong. Iya. Apa kabar, Mas? Baik. Kenapa sekarang tampilnya selalu pakai topi, Om Refli? Saya klarifikasi, saya tidak botak ya. Biar terlihat lebih muda. Oh, iya. Enggak juga, sebenarnya ini kan ada teman dari luar ngasih topi gitu-gitu, dia senang, ya udah kita pakai. Oke. Bang, langsung aja nih, Bang. Iya. Abang kan berapa kali terlihat di sidangnya Tom Lembong. Oke. Emang Bang Refli kenal sama Tom Lembong? Saya sebelum sidang itu baru 1 kali ketemu Tom Lembong. Itu pun di podcast, salah satu podcast di mana saya menjadi salah 3 dari narasumber. Jadi ada 3 orang narasumbernya, saya, Hersebeno Arif, dan Tom Lembong. Udah. Di situ tuh pernah? Di situ saja. Nggak pernah bertemu dan tidak pernah WA-WAan. Nah, gitu. Terus kenapa di beberapa kali sidang datang, dan terakhir katanya ketemu sama Tom Lembong di salah satu rumahnya Anies? Ya. Jadi gini, saya melihat Aniesnya. Jadi saya sama Anies itu baru saja berkenalan. Ya kira-kira cuma 35 tahun aja. 35 juta penduduk Indonesia. Ya. Waktu Bang Refli jadi wartawan berarti ya? Bukan. Saya satu kampus ya? Kampus. Ya, sama-sama aktivis badan eksekutif. Dia ketua senat mahasiswa UGM tingkat universitas. Saya ketua BEM Fakultas Hukum. Tapi kita udah kenal ya. Nah, jadi kalau dihitung sampai sekarang ya kurang lebih 35 tahun. Nah, jadi saya kira saya paham betul, Anies tahu betul ya. Nobody perfect pastinya kan. Tetapi ketika Anies minta datang dong di Tom Lembong pengadilan gitu ya, ya kita datang. Dan saya sudah tahu kasusnya dari awal. Jadi sejak dia ditangkap, dijadikan katakanlah pesakitan, ya saya tahu kasusnya itu nggak jelas. Kerugian negaranya bergeser sampai putusan hakim itu geser-geser terus. Nah, karena itu saya mengatakan ini no case. Saya ketika saya datang, salah satu statement saya adalah Tom Lembong ini masih punya moral standing karena jaksa pun mengatakan dia tidak terima aliran dana. Nah, kalau orang tidak terima aliran dana baik kepada dirinya maupun pada pihak yang terafiliasi dengannya, masa dia jadi charity begitu? Masa korupsi charity, yaitu menguntungkan orang lain, kan nggak kenal kita orangnya. Itu kan it doesn't make sense, nggak masuk akal. Makanya saya bilang karena dia punya moral standing, saya mau membelanya. Gitu. Terlepas apakah saya kenal baik atau tidak, dan saya tidak pernah bertemu sebelumnya kecuali 1 kali begitu. Dan ternyata banyak orang yang seperti Bung Refli ini. That's the point ya. Saya juga lihat ternyata aktivis anti korupsi juga bersuara sama. Sebagian mungkin dia karena mereka terhubung atau percaya sama Anies, sebagian karena mereka secara objektif melihat kasusnya. Kok ada ya korupsi nggak ada mens reanya, kemudian tidak ada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Karena kalau kita lihat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Korupsi itu ya, Undang-Undang 31 1999, tidak boleh tidak, harus ada mens reanya, harus ada niat jahatnya.
Karena itu kan doing something, melakukan perbuatan. Masa nggak ada niat jahatnya? Ada sih memang tindak pidana tanpa mens rea. Misalnya orang yang lalai, lupa, itu kan nggak ada mens reanya. Misalnya dia anak kecil, dia di samping kolam, lalu anak kecilnya tenggelam, lalu dia tidak menolong, dia kan nggak ngapa-ngapain, dia nggak punya niat jahat, bukan dia yang melakukan itu, tapi perbuatan dia ignoring itu yang membuat dia dihukum, tapi tidak ada mens reanya. Tetapi ini kalau kita mau korupsi, ya pasti harus ada niat jahatnya. Kalau nggak punya niat jahat, itu namanya pelanggaran administratif. Misalnya dia ekspor gula, tiba-tiba stok gula berlebih, tapi dia nggak tahu, atau dia mendapatkan informasi yang salah dan dia tidak punya niat jahat. Salah satunya adalah tidak ada aliran dana dan tidak berusaha menguntungkan pihak lain yang terafiliasi dengannya. Nah itu bisa sanksi administratif. Misalnya dia harus mengembalikan kerugian negara misalnya. Kalau misalnya menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan. Atau ya presiden menegur dia. Bahkan bisa memecat dia. Tapi kalau dia tidak punya niat jahat sama sekali. Mati semua pejabat publik ketika dia melakukan kebijakan tertentu. Dan kemudian negara rugi atau negara kurang untung. Ini dalam hal ini negara kurang untung awalnya. Masa potensial loss pun kemudian menjadi dianggap sebagai kerugian negara. Maka semua direksi BUMN nanti bisa kena penjara semua. Dan pihak swasta yang bekerja sama dengan kementerian maupun BUMN bisa kena juga. Bisa karena kena dianggap juga. menguntungkan pihak lain. Iya, tetapi maksud saya tidak ada orang yang mau menjadi pejabat publik kalau begitu. Nah, cuma memang ya kita tahu bahwa nuansa Tom Lembong nuansa diincar. Jadi memang untuk Tom Lembong dan Hasto ini kebetulan memang dituntut dengan tuntutan yang sama. 7 tahun kan? Ya. Yang kata orang nomor punggung 7. 7 tahun oleh ya penguasa ke-7, we don't know exactly. Tetapi orang menggambarkan itu karena Hasto dan Tom ini adalah orang dekat Jokowi sebelumnya. Hasto kita tahu sekjen PDIP, backbone-nya Jokowi sebelum Pilpres 2024. Tom Lembong sebelum diberhentikan ya berbarengan sama Anies sebagai anggota kabinet, orang yang dipercaya kan sesungguhnya oleh Jokowi terutama untuk urusan mendampingi ke luar negeri, membriefing dan lain sebagainya, termasuk membuat pidato presiden dan lain sebagainya. Jadi menurut Bang Refli gimana? Akhirnya presiden memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Apakah itu tepat? 100% tepat. Jadi beda abolisi sama amnesti adalah kalau amnesti kesalahannya itu ada. Tindak pidananya dianggap ada. Cuma dampak hukumnya dimaafkan. Kan akibat hukumnya kan misalnya di penjara. Nah itu yang dimaafkan. Tetapi perbuatannya sendiri tetap eksis. Maka kalau kita misalnya lihat sejarah hidupnya Hasto, dia sudah pernah menjadi terpidana korupsi. Kalau undang-undang Kementerian Negara itu masih mengisyaratkan bahwa calon menteri itu tidak boleh, ya kan? Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, ya dia nggak qualify untuk jadi menteri. Tapi Tom Lembong qualify, ya kan? Kenapa? Karena tindak pidana Tom Lembong itu dihapuskan, bukan dikesampingkan. Kalau dikesampingkan itu deponering oleh kejaksaan. Deponering itu tindak pidananya tetap ada, tapi demi kepentingan umum dikesampingkan, set aside. Tapi kalau ini dihapuskan, beda. Benar-benar tidak ada berarti? Tidak ada, hapus. Kesampingkan beda, ya kan? Dimaafkan beda. Nah, kalau gitu. dikesampingkan tuh dipinggirin, bisa diambil lagi ya? Ya bisa dipinggirin lah ya? Iya, tetapi itu yang saya pernah dengar dari seorang pengacara senior ketika kita sama-sama membela. Ini Bambang Wijoyanto itu masih ada kasusnya katanya. Kan dulu kan cuma di deponering. Dikesampingkan, harus dibuka lagi begitu. Karena itu tindakan jaksa itu sangat mungkin bisa digugat. Karena itu kan tindakan administrasi negara. Tapi tindakan presiden mengeluarkan abolisi itu tidak boleh digugat. Karena kan gugatan itu kalau dia mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Ya, dalam kapasitas dia sebagai kepala pemerintahan. Tapi ini
ini adalah menggunakan kewenangan konstitusional sebagai kepala negara. Dan itu kalau dalam ukuran hukum tata negara tepat? Tepat. Jadi ini adalah memang sebuah kewenangan konstitusional presiden yang memang tidak boleh sembarang. Makanya di dalam sistem pemerintahan presidensi itu unfortunately presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Padahal kalau di dalam parlementer kan kepala negara itu ratu atau raja, kepala pemerintahnya perdana menteri. Yang bisa kasih abolisi macam-macam adalah raja atau ratu karena berlaku prinsip the king can do no wrong, ya kan? The queen can do no wrong. Tapi ini dia double function. Karena itu ya kita butuh kepala negara, kepala pemerintahan yang wise, yang adil, yang tidak segmented, yang tidak hanya mementingkan partai politiknya, yang berhenti dari menjadi ketua umum partai politik ketika terpilih. Harusnya begitu. Iya kan? Iya betul. Harusnya begitu. Mas, pertimbangan Presiden Prabowo menurut Bang Rafli itu apa pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, atau ada pertimbangan lain? Jadi, karena ini mengejutkan gitu, tiba-tiba gitu. Jadi abolisi dan amnesti ini nuansanya lebih politik. Karena di dalam konstitusi kita pasal 14 ayat 1 ayat 2 itu, kalau dia rehabilitasi dan gerasi, itu minta pertimbangan ke Mahkamah Agung. Berarti arahnya kepada legal issues, ya kan? Tapi kalau dia abolisi dan amnesti, minta pertimbangannya kepada DPR. Berarti memang ada nuansa politik. Tetapi ternyata ya agak berbeda antara Tom Lembong dan Hasto menurut saya. Kalau Tom Lembong, saya kira selain soal politik, yang paling besar pertimbangannya menurut saya adalah sebuah kondisi objektif yang ditangkap, di-capture oleh pemerintahan Prabowo. Karena kalau seandainya kasus ini diteruskan dan membesar, ya saya kira banyak kekhawatirannya. Salah satunya adalah kepercayaan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Bayangkan, seorang Menteri Perdagangan membuat sebuah kebijakan ekspor impor, tidak terima duit, tidak memperkaya orang lain yang terafiliasi dengannya, tiba-tiba dihukum. Apa kata dunia? Apalagi kalau orang asing tahu, aduh nggak usah investasi di Indonesia, tidak ada kepastian hukumnya, hukumnya roller coaster saja, bisa bolak-balik nggak karuan. Nah, ini yang menurut saya menjadi ancaman serius pemerintahan Prabowo di tengah kondisi perekonomian lagi slow down begini. Ini yang dia khawatirkan, karena saya mendengar misalnya ada yang mengatakan hati-hati, kita bisa krisis tahun depan. Nah, ini yang kemudian dia harus pikirkan kan begitu. Karena masyarakat asing itu melihat ketidakpastian hukum jika Tom Lembong ini dibiarkan seperti sekarang ini. Ketidakpastian hukum yang luar biasa, dan Tom Lembong itu adalah international friendly kan. Dia bisa bersuara di dunia internasional dengan kemampuan berbahasanya yang baik dan lain sebagainya. Tapi kan di penjara, ya kan nulis pesan dengan tertulis juga bisa. Ada salah seorang pengusaha dari asing yang menuliskan tentang keprihatinan dia terhadap kasus Tom Lembong. Itu kayaknya setelah dia melakukan itu, 2 hari kemudian muncullah. Saya nggak tahu ada hubungan atau tidak. Cuma ada yang bilang begini, Bang. Dukungan terhadap Tom Lembong makin kesini makin membesar. Dari mahasiswa, bahkan artis, komika, semua tuh nggak kenal sama Tom Lembong. Tapi melihat situasi ini akhirnya semuanya bersuara, apakah Presiden meng-capture situasi itu juga? Saya kira iya. Ya, jadi dukungan yang makin membesar ini ada 2 hal. Karena sikap pribadi Tom Lembong itu sendiri yang tetap tenang, cool ya. Yang kedua adalah pengetahuan masyarakat bahwa dia tidak bersalah. Nah, pengetahuan itulah yang kemudian membuat orang menjadi bergelombang. Dan jangan lupa, kalau kita melihat Tom Lembong ini, kita justru tidak punya handicap psikologis. Dia kan misalnya dari etnis minoritas, dari agama minoritas. Jadi orang tidak resisten, wah ini ditunggangi HTI, ditunggangi FPI dan lain sebagainya. Nggak ada. Jadi itu lebih pada rasionalitas dan common sense publik saja. Apalagi kalau sudah mahasiswa mau membackup, komika mau membackup, mereka kan masyarakat yang punya rasionalitas sendiri begitu. Nah, meskipun banyak yang happy, tapi ternyata ada juga sebagian orang yang tidak senang dengan diberikannya abolisi kepada Tom Lembong.
Yang tidak senang itu pendukung Jokowi. Ya kan saya frankly speaking. Iya. Karena saya mengcapture paling tidak ada 2 pendukung Jokowi yang sudah menyatakan terang-terangan. Dia kecewa dengan Prabowo dan bahkan menyerukan untuk memakzulkan Prabowo. Yeah. Jadi pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak senang? Ini yang saya lihat ya soal objektivitas. Kita kan kalau kita mau melihat masalah ini sebenarnya mungkin mereka protes lebih banyak harusnya kepada Hasto. Kalau saya kan pure melihatnya dari sisi ilmu yang saya pahami saja. Kalau Hasto itu ya memang ada kesalahannya. Yang namanya suap kepada Wahyu Setiawan itu kan sudah proven, sudah terbukti. Dan Wahyunya dinyatakan bersalah. Bersalah dan sudah bebas sekarang malah. Sehingga rasanya tidak masuk akal kalau dia kemudian dianggap tidak ada tindak pidananya sama sekali. Dan sebenarnya obstruction of justice yang tidak terbukti itu saya menjadi tanda tanya juga rasanya ya. Ya kan karena sampai sekarang Harun Masiku nggak bisa ditangkap misalnya kan. Apakah ada keterlibatan? Masih itu Bang, Harun Masiku? I don't know exactly, nggak ngerti saya. Tapi kan masa tidak ada keterlibatan siapapun? Kalau kita bicara tentang partai politik, ya partai politik itu cuma 2 saja yang paling kuatnya kan, either ketua umum atau sekjennya, atau yang lain. Pihak lain yang duluan katanya ketika namanya penyidik KPK mau datang ke sana, tiba-tiba malah penyidik KPK-nya yang ditangkap, yang ini kan begitu ada kan. Karena itu kalau kritik terhadap Tom menurut saya mereka tidak mengikuti kasusnya. Jadi maksud saya gini, apalagi kemudian mereka wah Prabowo ternyata takut sama HTI sama FPI, apa hubungannya? Tom Lembong tidak terkoneksi ke sana. Yang ada hubungannya dalam pengertian dengan FPI, dengan Habib Rizik itu TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Tapi nggak ada kaitannya juga dengan ijazah palsu itu. Itu kerjaan mereka sendiri. Ya. Tapi adapun kemudian di luar itu ada minta dukungan tokoh, ulama dan lain sebagainya. Karena kita sedang menghadapi sebuah pertarungan antara adil dan tidak adil kan. Jadi saya setuju mereka mengkritik, tetapi tidak untuk Tom Lembong. Tetapi oke lah kalau mereka kecewa amnesti kepada Hasto. Saya tidak pada bahasa kecewa, tetapi menurut saya tidak pada tempatnya Hasto dikasih amnesti karena tindak pidana korupsinya memang ada dan dia belum menjalani hukuman selayaknya. Berarti, kecuali mereka yang sudah menjalani hukuman lama dan kemudian mau dibebaskan atau seperti Gus Nur. Nah itu layak mendapatkan amnesti. Karena Gus Nur sudah menjalani hukuman ya. Dan bebas bersyarat dan kasusnya juga no case. Kan dikatakan menyebarkan berita bohong, lalu kemudian ujaran kebencian terhadap Jokowi kalau terhadap Jokowi dan ijazah palsu. Ijazah palsunya nggak pernah ditampilkan, kan begitu. Sehingga kalau dia mendapatkan amnesti itu layak. Apalagi dia sudah dihukum tanpa kesalahan yang jelas. Berarti kalau amnesti Hasto ini ada unsur politis lah atau tukar tambah? Ya kalau saya lihatnya ke sana, ya ada tukar tambahnya. Tukar tambahnya apa? Ya saya menduga kan begini, hubungan pribadi antara Prabowo dan Mega ini kan nggak ada masalah sesungguhnya. Dan Prabowo dengan pandai kemudian merendahkan diri untuk menemui Megawati di kediamannya di Teguh Umar. Padahal siapa yang jadi presiden? Dia kan. Usia nggak beda-beda jauh amat. Megawati kelahiran 47, dia kelahiran 51. Sama-sama tokoh, ya kan? Ini dipilih oleh rakyat sebagai presiden. Ini pernah jadi presiden walaupun tidak dipilih oleh rakyat. Jadi kalau dia ingin katakanlah memasang harga diri tinggi, dia dong yang datang ke saya. Tapi tidak. Prabowo tetap menganggap bahwa Megawati adalah mbaknya, ya kan? Jadi kadang-kadang hubungan yang tadinya sifatnya formal dan politik menjadi hubungan yang sifatnya lebih personal dan private sehingga cair kan. Nah dengan kecairan tersebut maka sesungguhnya tidak ada yang namanya personal communication yang bermasalah. Tinggal apa yang bermasalahnya kalau di Prabowo? Ya ada Gibran nih. Iya kan? Jadi Megawati saya mau masuk ke pemerintahan ada Gibran di sana. Nah, apakah itu bagian dari tukar tambah? Saya secara naluri intelektual politik bisa menduga. Oke? Apa yang dibutuhkan oleh seorang katakanlah untuk
mendukung Prabowo dari kubu PDIP Megawati. Kata PDIP, bebaskan Hasto. Oke, saya bebaskan. Nanti PDIP mengatakan, masa cuma itu doang, ya kan? Kecil banget mendukung pemerintahan, cuman kompensasinya bebaskan Hasto. Maka imajinasi liar kita mengatakan, kayaknya ada lagi nih paketnya. Apa misalnya? Ganti Kapolri, misal, ya kan? Ya kan? Bisa aja paketnya, karena kan Kapolri dipersepsi sebagai orang yang bekerja untuk Jokowi. Termasuk dalam kasus ijazah palsu misalnya. Semua dihadang. Satu-satunya kasus yang tinggal sekarang ini adalah di Polda Metro Jaya, tapi bukan kasus pembuktian ijazah lagi sudah, tapi kasus penghasutan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Masa cuma 2 saja jangka pendek? Jangan-jangan setuju juga, oke, makzulkan yang itu yang barangkali kan. Tapi jangan sekarang. Kapan? Ya 2 tahun lagi bisa nggak? Kira-kira begitu. Karena kalau sekarang terlalu kelihatan. Terlalu kelihatan. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan. Mendukung kan tidak selalu harus bergabung di dalam pemerintahan. Apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati di dalam Kongres PDI Perjuangan dengan menjadi penyeimbang pemerintah itu juga sesuatu yang baik dan tidak ada salahnya. Memang pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan, butuh penyeimbang. Nggak ada masalah. Menyiapkan kursi di kabinet nggak untuk PDIP mungkin Mas? Belum ada pembicaraan yang sana. Saya pikir nggak ada kaitannya karena memang jauh hari dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP, dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas demikian. Nah, sebagai orang yang mengamati politik sehari-hari kan wajar aja kalau kita kemudian menduga-duga seperti itu, kan make sense, masuk akal. Kalaupun dalam perspektif sana selalu ketika kita kekurangan argumentasi, oh adu domba upaya. Ini kayak menganggap ya yang namanya Jokowi, kemudian Prabowo, Megawati itu anak-anak kecil yang kita bisa adu-adu hanya dengan analisis. Ya enggak lah. Mereka udah punya standing point dan mereka main catur sekarang ini. Iya kan? Nah, cuma sekarang ini kelihatannya dalam soal amnesti dan abolisi ini main caturnya saya bilang bertiga. Prabowo, Megawati, dan Anies. Oh gitu. Cuman Anies belum masuk gelanggang, yang baru lagi main itu Megawati dan Prabowo. Anies baru ikut ke arena. Baru ngelihat aja berarti ya? Baru ngelihat aja. Tapi yang nggak diajak Jokowi. Jokowi nggak diajak. Berarti ada kemungkinan Anies masuk arena dong ya? Karena Anies kan sekarang sama PDIP udah hubungannya udah baik nih. Ini walahu alam benar atau enggak ya. Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Walahu alam tapi karena saya kan WA-WAan sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Udah 3 kali ditawarkan. Bukannya unfortunately ya? Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Nah menurut saya, kenapa Anies nggak mau? Mungkin it is not the time, ya kan? Timingnya belum ada. Tapi kalau seandainya misal, ya kan, Gibran betul-betul di-impeach, dimakzulkan, mungkin dia mau masuk
ya kan? Sebuah kondisi yang barangkali dia jauh lebih nyaman. Karena begini, kalau secara politik kita sudah diametral berbeda, ya kan? Lucu kan? Saya sendiri bayangkan yang bukan siapa-siapa, enggak mau saya masuk pemerintahan kalau ditawarin jadi apapun. Kalau masih di sana, kenapa? Karena saya menganggap bahwa proses yang kemarin itu kan nggak karu-karuan, ya kan? Nggak konstitusional dan lain sebagainya. Dan saya lihat Gibran belum pantas pada posisi situ, ya kan? Yeah. Nah ini pikiran objektif saya, jangan dibilang saya benci, enggak, ini pikiran objektif. Makanya saya kadang-kadang ngejek sedikit. Yusril yang merasa dirinya keren itu mau juga jadi anak buah Gibran dalam tanda kutip ya. Walaupun dia merasa enggak saya ikut Prabowo bukan ikut Gibran ya, tapi kan itu paket. Nah, kalau he is not there anymore ya kan, barangkali mau masuk ke dalam pemerintahan sambil kemudian merawat bagaimana peluang 2029. Tapi kan begini, saya sampai berpikir dalam satu skenario begini. Prabowo itu nggak mungkin dia merekrut Anies kalau tanpa konsesi politik apa-apa. Saya membayangkan, kamu ikut ya, tapi 2029 nggak usah nyalon ya, kira-kira gitu. Kalau kamu nyalon, ya udahlah jadi wakilnya saya aja, ya kan? Kan acceptable. Bisa jadi ya? Iya kan? Jadi wakilnya saya aja, kecuali kalau saya nggak nyalon, kamu boleh nyalon. Nah saya membayangkan, politik dinamis. Karena secara teoritis ya, Jokowi, kalau menurut saya, itu dia akan turun terus. Pengaruh kekuasaannya secara faktual. Akan terus turun. Prabowo akan naik terus. Karena dia the actual presidennya naik terus. Nah, Anies bergantung pada militansi pendukungnya. Dan saya lihat, pendukungnya itu militan. Coba lihat tuh, kalau ada kegiatan-kegiatan itu, paling banyak yang bisa dimobilisasi itu masanya Anies loh. Coba lihat pendaftaran KPU kemarin. Masanya Anies, karena mereka jauh lebih militan. Mereka bekerja dengan hati, bukan dengan fasilitas. Tapi kalau pendukung Prabowo sudah mulai, mana ini ongkosnya? Kan kira-kira begitu kan, kalau mau dimobilisasi kan. Pendukung Ganjar yang pernah berkuasa, mana ongkosnya juga. Karena memang penyakit orang yang sudah berkuasa dan bagi-bagi kekuasaan atau jabatan di antara mereka udah hitung-hitungan. Wah, kita kerja nanti dia yang mengambil manfaat dan lain sebagainya. Dan apakah pendukung Anies akan berubah setelah Anies berkuasa? Sama, itu tantangannya. Jadi idealisme, fanatisme itu akan terbangun ketika kita sama-sama tidak berkuasa dan sama-sama tidak menikmati fasilitas. Dulu kan sempat ada isu sebelum Gibran, Prabowo, Anies sempat dimajukan kan sebelum Pilpres 2024 kemarin. Walaupun akhirnya Anies tidak mau karena pengen jadi. Ya karena Anies melihat itu waktunya dia untuk menjadi calon kan. Nah, cuman dia tidak menyangka mungkin bahwa politik kita tuh sangat dirty politik. Makanya saya bilang begini. Ini saya ngomong apa adanya ya. Kalau kita tidak memperbaiki governance pemilu di 2029 nanti, saya sarankan nggak usah ada pemilu deh. Langsung aja dilantik kembali Prabowo Subianto. Nggak ada gunanya. Anda mau berpemilu ketika TNI tidak netral, Polri tidak netral, birokrasi tidak netral, BUMN tidak netral, ASN tidak netral. Nggak akan ada pemilu yang luber dan jurdil. Pemilu yang luber dan jurdil itu hanya bisa dimulai kalau Presiden sekarang memiliki kesadaran untuk memperbaikinya secara radikal. Dimulai dari apa? Banyak hal. Tapi salah satunya adalah undang-undang pemilu itu harus dibenahi. Misal ya, bagaimana kita menghilangkan money politics? Sehingga orang memilih tidak dengan money politics. Kalau tidak ada niat dari pemerintahan yang sekarang ini untuk memperbaiki, money politik akan terus. Dan orang akan mendapatkan kekuasaan dengan membayar. Bagaimana negeri ini akan menjadi negeri yang gemah ripah loh, negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita pakai dimensi baldatun thayyibatun ghafur. Kalau pemimpin-pemimpinnya mendapatkan kekuasaan dengan cara membayar, menyogok rakyat. Itu yang kemudian saya resisten, tidak mau saya ikut-ikutan di situ. Makanya saya bersuara keras. Ya inilah perjuangan kita kan. Tetapi setelah pemilu berlalu setahun, ya kita harus ada adjustment
untuk saya mendorong orang-orang baik untuk menggantikan orang-orang yang korup, orang-orang yang masih terafiliasi dan kekuatan lama agar Indonesia bisa bekerja sebaik-baiknya. Tapi apa mungkin Mas politik kita tanpa money politik? Karena kemarin Burhanuddin Muhtadi pernah melakukan riset dan survei, tidak ada satupun dari anggota DPR maupun DPRD yang tidak menggunakan uang. Dalam tanda kutip money politik ya, bukan fasilitas bendera segala macam. Ya tergantung niatnya. Jadi kalau misalnya keinginan itu tidak ada, itu nggak ada gunanya. Masalahnya adalah anggota DPR itu terpilih dengan governance atau dengan sistem yang sekarang. Maka secara naluriah dia akan mempertahankan sistem sekarang kan? Ya. Karena itu harus ada an enlightened person atau leader. Pemimpin yang tercerahkan yang bisa melakukan breakthrough. Siapa lagi kalau bukan seorang presiden? Tapi saya belum pernah mendengar bahwa presiden ingin memperbaiki governance pemilu. Dia cuma mengatakan pemilu kita itu adalah costly, messy, berantakan, dan tiring, melelahkan. Cuma sampai situ pernyataannya, tapi tidak diimplementasikan untuk bagaimana membuat governance pemilu yang lebih baik. Satu mudah menurut saya kalau untuk menghilangkan money politics itu, salah satunya larang yang namanya kampanye tatap muka. Jadi orang kampanye itu misalnya ya hanya melalui media televisi, radio, dan media sosial. Bagaimana yang belum terjangkau dengan 3 media tersebut? Ya harus dibuat special assignment, ya kan? Atau dalam bentuk cetak. Ya atau apalah pokoknya. Contoh misalnya itu pun hanya di Papua saja saya kira. Yang lainnya kan tercover semua. Masalahnya tapi kan BTS sudah sampai Papua. Kenapa? BTS sudah sampai Papua kan. Ya apalagi. Jadi 3 itu saja. Nanti orang akan mengatakan, kalau begitu gimana kita kenal sama konstituen? Bro, kalau Anda mau jadi pemimpin, Anda sudah dikenal duluan, bukan ketika kampanye Anda baru berkenalan. Kita ini mau jadi wakil rakyat. Masa di wakil rakyat kita belum dikenal? Lalu kita kemudian nanya, gimana kita mau dikenal konstituen? Lah, apa aja yang Anda kerjakan untuk menjadi wakil rakyat? Tiba-tiba dari perut bumi mana Anda keluar dan tiba-tiba mau jadi wakil rakyat atau menjadi pemimpin. Pemimpin itu Anda sudah berkarya di masyarakat, sudah diterima masyarakat, sudah kenal dengan masyarakat, akrab dengan masyarakat, dan masyarakat percaya Anda. Dan masyarakat mendorong Anda untuk menjadi wakil Anda. Kan begitu. Bukan dari anta berantah, taruh di situ, tidak ada satupun yang kenal masyarakat, dan akhirnya apa? Ya money politics. Makanya marah semua kan. Ketika pemilu nasional dan lokal dipisahkan. Waduh, benar. Nggak ada kaki lagi nih. Kan dulu kan mengandalkan kaki-kaki anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota. Nah sekarang kalau calon-calon itu tidak populer, tidak dikenal orang, makin sulit dia, makin banyak money politicsnya, dan makin sulit dia untuk menjangkau rakyat, masyarakat. Tapi kalau mereka dikenal baik oleh masyarakat, mudah. Kampanye dengan media sosial dan lain sebagainya, orang mengenal dia. Masyarakat kita ini, masyarakat yang sudah dimanjakan, sudah diajarkan caranya mendapatkan uang 5 tahunan. Semua berharap seperti itu. Karena itu harus dimulai dari pemimpin-pemimpinnya untuk mengharamkan itu dan kemudian mendiskualifikasi siapapun yang melakukan money politics. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang tercerahkan, an enlightened leader. Nggak bisa banyak orang, 500 sekian anggota DPR itu yang menikmati money politics sebagai cara untuk masuk begitu. Dan banyak juga yang nggak dikenal publik, kan kita bingung tuh anggota DPR. Begitu jalan dengan anggota DPR, nggak dikenal orang dia. Gitu. Oke, apa lagi? Oke. Berarti sebelum kita ke topik lain, berarti kan politik kita tadi kan suka mengagetkan kayak tiba-tiba Pak Prabowo ngambil Gibran. Berarti nanti 2029 bisa aja Prabowo ngambil Anies jadi cawapres ya? Bisa aja dong. Apanya yang nggak bisa? Itu malah masuk akal. Kenapa saya bilang masuk akal? Kan orang membutuhkan aliansi. Presidential threshold sudah 0. Ada 2 kemungkinan. Kalau Pak Prabowo ingin curang, maka nanti di dalam undang-undang pemilu yang baru akan dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu.
Tapi ditambah yang punya kursi di DPR. Iya kan? Artinya kan cuma 8. Dari 8 tersebut, dia ambil 7 partai politik. Selesai. Tinggal head to head kan? Atau dia bikin calon boneka misalnya. Nah, itu dari sisi negatifnya. Yang saya katakan adalah berhentilah. Nggak usah lagi kita pemilu. Tapi dari sisi positifnya, karena tidak ada presidensial threshold, maka semua peserta pemilu bisa mencalonkan orang. Dan money politics dihapuskan. Asumsinya kan begitu. Karena itu dia membutuhkan orang yang dikenal masyarakat, tim yang kuat, macam-macam lah. Yang militan, TNI Polri netral misalnya kan begitu. Nah, at that time dia butuh orang kayak begitu. Kalau yang kemarin, mohon maaf ya, sandal jepit aja, ya kan, Pak Prabowo dipasangkan dengan sandal jepit dan kemudian didukung oleh semua instrumen kekuasaan Jokowi, ya tetap aja menang. Betul. Kan begitu. Oke. Mas, tapi saya tidak menghina ya, artinya ini hanya perumpamaan yang menurut saya terlalu berlebihan. Karena dulu kita dengar. Dulu kayak SBY periode kedua, SBY dipasangkan dengan kambing pun dia akan menang. Dengan gitu tiang listrik sekalipun. Tapi fenomenanya sama menurut saya. Karena dia menguasai infrastruktur kekuasaan yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk berpemilu. Kan kita dulu kan ada yang namanya BLT kan, bantuan langsung tunai. Wah itu efektif itu. Efektif gitu. Kalau sekarang bansos efektif gitu. Kita nggak tahu namanya apa lagi nanti ya. Iya. Bang, ini terkait dengan fenomena One Piece. Saya baru tahu One Piece itu ketika logo itu dipakai oleh Mas Gibran ketika. Itu nggak hoax ya? Itu benar kok dia pakai itu. Soalnya pendukungnya mengatakan itu hoax katanya. Ini yang benar katanya. Dia pakai kok itu. Nah, good. Apa fenomena apa yang Bang Refli lihat? Tiba-tiba menjelang 17-an orang pakai bendera One Piece, ada di rumah, ada di mural, ada di mobil, truk segala macam, dan itu kayaknya menakutkan buat pemerintah. Bahkan Menko Polhukam bilang itu makar. Memecah belah bangsa. Memecah belah bangsa. Iya. Bang Pigai bilang tidak boleh, itu melanggar peraturan, makar. Bukan tidak boleh melanggar peraturan. Dia kalau dinikan dengan bendera merah putih ya. Ya. Tapi kalau yang lain gini. Jadi gini, saya lihat dulu dari akarnya ya. Kelemahan pemerintah dimanapun, kapanpun, celakanya begitu, selalu sangat tipis telinganya ketika mendengarkan kritik masyarakat. Baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Baik kritik yang sifatnya verbal maupun simbol. Seperti misalnya Indonesia gelap, tiba-tiba yang Indonesia yang biru, semua itu apa namanya? Darurat konstitusi. Dan sekarang One Piece, ya kan? Jadi selalu begitu. Dan pemerintah makin merasa tidak populer kalau dia dikritik oleh masyarakat. Makanya jangankan yang begini, tingkat kepuasan saja bisa dimainkan. Survei tentang tingkat kepuasan. Saya pernah membaca satu survei yang menurut saya itu aneh sekali. Kan dikatakan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo 81%. Istilahnya rating approval. Kan? Pertanyaannya adalah, apakah Anda puas dengan kinerja Prabowo? Ya kan? Jawabannya, sangat puas sekian persen, puas sekian persen, cukup doang sekian persen, 22%, saya ingat betul itu. Kemudian sisanya tidak puas dan sangat tidak puas. Kalau kita hitung sangat puas dan puas itu cuma 59%. Tapi yang cukup tadi yang bahasanya abu-abu itu 22% sendiri. Kalau digabung 59 dan 22 jadi 81. Padahal kalau menurut orang survei, saya sudah konfirmasi ke Burhanuddin, wah nggak benar itu katanya. Cukup itu mestinya 0. Itu netral artinya. Karena itu dia tidak bisa dimasukkan yang ke atas positif. Tapi tidak bisa juga dimasukkan yang ke negatif. Itu 59%. Sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira Prabowo terganggu nggak kalau tingkat rating approval dia cuma 59%? Terganggu. Dan makanya pollster itu menjadi powerful sekali sampai diangkat sebagai komisaris utama, ya kan? Karena ketika dia membuat sebuah survei yang mengatakan rating approval cuma 59, mulai terganggu.
Apalagi kritik langsung seperti One Piece ini. Kan ini cuma simbol aja masyarakat. Ya, kan tapi sama aja dengan masyarakat ngomong nih. Iya. Saya kecewa dengan situasi yang sekarang. Iya. Tapi kan mereka simbolkan dengan sebuah gambar bajak laut. Ya itulah yang saya katakan tipis telinganya kan. Ya kan? Atau matanya nggak bisa melihat hal yang tidak membuat dia senang. Jadi dari sana saya kemudian bergerak. Melanggar apa kalau seandainya kemudian simbol itu kita kibarkan sebagai bentuk protes? Yang tidak boleh itu adalah kalau Anda, tadi kan memecah belah, kalau Anda memprovokasi orang, ya kan, berarti melanggar KUHP pasal 160 kan? Itu pun kalau yang diprovokasi melakukan tindak pidana. Iya kan? Ada. Lah kalau kita pasang bendera, apa kausalitasnya memecah belah, provokasi dan lain sebagainya. Bagaimana kalau berpasangan dengan bendera merah putih misalnya? Ada yang mengatakan ya bolehlah ya sepanjang yang One Piece-nya di bawah, merah putihnya di atas. Yang jelas itu nggak ada hukumnya. Ya itu cuma etika aja. Etika aja, keadaban ya? Iya, keadaban, etika aja. Kecuali kalau Anda robek-robek bendera merah putih, nah itu beda lagi. Nih, ini kan respon menterinya Pak Jokowi ini kan Pak Jokowi itu. Memang Jokowi jadi presiden. Selalu lupa. Karena kan? sering muncul soalnya. Iya. Pak Prabowo ini kan langsung respon negatif kan. Iya. Walaupun akhirnya Pak Prabowo kabarnya bilang bahwa nggak ada masalah. Kemudian, itulah, karena dia juga berpikir, ini orang kan demokratis, objektif, pernah di luar negeri. Masa yang begini aja ini? Nah, dia atau jangan-jangan cara Prabowo begitu ya? Dia biarkan dulu perdebatan, orang ditangkap karena bikin mural gitu ya. Kemudian Tom Lembong dipenjarakan karena kebijakan dan lain sebagainya. The last dia coming from behind ya, become the hero jadi. Justru ada statement menarik dari Ketua MPR Ahmad Muzani. Dia bilang, ya nggak apa-apa. Saya yakin orang yang mengibarkan bendera One Piece hatinya tetap merah putih. Iyalah. Dan itu membuat kita jadi lebih kayak gini nih pejabat kayak gini harusnya. Iyalah, itu pejabat yang mengerti konstitusi dan tidak tipis telinganya. Ya kalau saya ya, misal saya membayangkan, nggak tahu juga ya kalau jadi pejabat beneran. Ngapain sih? Saya tuh paling senang kalau dengar orang mengkritik. Daripada dijilat orang, lebih baik dikritik orang. Iya kan? Makanya saya ketika misalnya pendukung Jokowi mengkritik Prabowo sampai bilang maksulkan, saya bilang nggak apa-apa, itu aspirasi politik dia. Tapi sebaliknya, jangan Anda mengatakan makar ketika ada orang mengatakan maksulkan Gibran. Ketika bilang maksulkan Gibran makar, maksulkan Prabowo nggak makar. Yang benar dua-duanya nggak makar. Dua-duanya adalah aspirasi konstitusional. Yang makar itu Anda angkat senjata, Anda tembak-tembak kemana-mana, Anda bikin angkatan, Anda kemudian melakukan perampokan, itu baru makar. Kalau cuma ngomong, ayo kita datang ke MPR, minta Gibran dimaksulkan ke DPR. Itu aspirasi. Itu aspirasi. Kan bukan tergantung dia, bukan tergantung purnawirawan itu. Ijazah palsu mau ditanyakan. Nah, itu kan aspirasi, itu namanya right to know, hak untuk mengetahui. Jadi itu aspirasi rakyat. Jadi Roy Suryo, Dr. Tifa, Resmond, itu dia berdiri atas nama rakyat. Lah, sekarang pertanyaan ke Anda. Anda pengen tahu nggak klarifikasi ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Pengen tahu. Ya sama, saya juga pengen tahu. Karena itu masalahnya. Itu the right to know pasal 28F konstitusi kita. Nah, orang-orang yang nggak paham atau sengaja dibelok-belokkan mengatakan, wah ini sudah merupakan penghasutan dan lain sebagainya. Ini merupakan tindakan adu domba. Ini merupakan fitnah, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Saya paling tidak setuju kalau semua dinamika politik konstitusional ini selalu di ujungnya adalah lapor polisi, lapor polisi. Vice versa, dua-duanya saya nggak setuju. Gitu. Oke. Keren, cadas. Terima kasih Bang Refli waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan memberikan manfaat nih buat teman-teman yang nonton kita di Anyus Official. Thank you Bang. Sampai ketemu lagi nanti. Saya nggak bisa kuat-kuat karena ada cincinnya itu.